Ini di kesehatan kedua, mungkin saya dapat dispensasi untuk tes di cabang kilat atau di cabang yang lainnya, Kasat. Sakitnya apa? Siap, hepatitis. Kalau hepatitis boleh. Nanti kamu di pendidikan mati nanti. Kau pilih mana? Sehat, pangkatnya kopral atau mati setelah itu jadi sersan? Ya, tetap sehat. Bukan hepatitis nggak bisa sembuhkan lah. Kalau cabang kilat khusus Siap, izin Kasat. Saya siap mati, tapi yang penting karir saya bagus, Kasat. Komando! Komando! Pada pagi hari ini suatu kebanggaan bagi saya atas rekayasa dari Danjen Kopassus ya. Saya didaulat ya, untuk disematkan baret kemudian dan lain sebagainya, dan sebagainya. Kemarin ada sedikit diskusi ini apakah memang itu kehormatan atau memang harus saya disemati itu karena saya adalah pembina Kopassus gitu ya. Nah itu kemarin ya, monggo lah terserah Kopassus diskusikan pantasnya apa, yang penting aku untuk baret merah gitu ya. Jadi untuk kali ini saya sangat bangga sekali, saya bahagia sekali. Saya selama ini hanya bisa melihat baret merah kok gagah sekali gitu ya. Tapi karena saya terlanjur seperti ini ya apa boleh buat. Saya nggak dari Kopassus nggak apa, tapi saya pembinanya Kopassus. Jadi kalau orang-orang mengatakan yang pendek-pendek itu nggak usah jadi irup, nggak usah jadi datuk, ngapain? Nggak bisa. Seperti saya semeter kotor nggak bisa, ya nggak apa-apa, nggak jadi datuk, tapi saya jadi irup. Nah. Sungguh bahagia dan bangga sekali. Terima kasih atas penghargaan ini kepada saya, Danjen Kopassus dan seluruh warga Kopassus. Ya, terima kasih. Mungkin tahun ini beda, ya, karena memang Kopassus tidak punya standar. Pembina Kopassus itu acaranya seperti apa? Jadi saya lihat tuh dari Pak dulu beda, ini beda gitu ya. Nah, standarnya seperti apa kalau pembina itu? Tradisinya seperti apa? Ini mungkin perlu distandarisasi gitu. Ya. Pak Gatot kemarin sampai blusuk di situ Lembang sana gitu. Tapi saya tantang sama Danjen, nggak berani dia sama saya. Siap, tidak Kasat, nanti Kasat yang pendek aja. Nanti lari aja dari depan. Tadi aku turun di sana, mana Danjen Kopassus nggak ada nih. Ternyata nggak berani dia, takut diajak lari. Jadi saya kira aku diturunkan di sana. Kopassus tapi nggak bisa. Ya udah saya terima. Itu barangkali sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Saya tidak bisa jadi Kopassus pada saat-saat awal. Jadi ibaratnya kalau Kopassus saya langsung berdasi, tapi pakai baret. Kalau Anda pakai ransel, ya merayap-rayap. Aku nggak usah. Ya, itu kira-kira sekedar intermezzo bahwa membuka bahwa saya sebenarnya memang itulah background saya, dan saya sangat bangga sekali ya melihat Kopassus ya, karena memang Kopassus adalah satuan yang memang harus dibanggakan. Ya. Saya melihat kemampuan Anda seperti apa, ya, demonstrasi seperti apa, sungguh luar biasa, ya, sungguh luar biasa. Maka ini konsekuensinya, ya, Anda komando pasukan khusus. Ya memang harus Anda khusus ya. Dalam segala hal, tentu kekhususannya akan dilihat. Kemampuannya, latihannya, segala hal Anda harus dikhususkan ya. Kemampuannya juga seperti itu. Jadi sekarang Panglima TNI kebijakannya adalah tidak ada Kopassus itu ngumbar-umbar kemampuan, tidak boleh. Ya. Demonstrasi biar dilihat rakyat, tidak boleh. Kalau memang Anda demonstrasi hal yang wajar. Ya rappling seperti itu, biasa aja. Rappling kan pramuka pun bisa, tak apa. Tapi kemampuan dasarnya seperti tadi demonstrasi sana tidak boleh ya ditunjukkan kepada orang ya. Karena itu adalah kekhususan kalian, itu kekhususan Anda ya. Jadi saya minta hal-hal itu betul-betul harus dirahasiakan, dan dalam setiap penampilan hal seperti itu tidak boleh ditunjukkan kepada orang ya. Itulah kekhususan kalian. Jadi kalau Kopassus sudah di jalanan banyak ya, kemampuan di jalan banyak yang Anda tunjukkan di mana-mana, kamu sudah tidak hebat lagi. Begitu orang demonstrasi Kopassus, paling juga itu tuh lagi didemonstrasikan. Paling juga itu juga, karena Anda sudah setiap saat menampilkan itu dalam setiap, dan yang lebih parah lagi suatu saat apa yang Anda lakukan itu mungkin akan dipelajari oleh orang. Oh ternyata taktik Kopassus begitu, ternyata aku bisa juga. Anda nanti ke depan sudah tidak hebat lagi. Ya untuk itu
sekali lagi saya mengharapkan kepada kalian semua, kemampuan yang sudah Anda miliki, yang sudah Anda tunjukkan, apakah itu kultornya, apakah itu parakonya dan sebagainya, silakan Anda berlatih, dan berlatih. Sudah ada tadi foto Anda, tidak ada yang hebat, tapi yang terlatih itu yang hebat. Jelas ya? Itu pesan saya. Kemudian trademark Anda di masyarakat itu Anda betul-betul hebat. Maka inilah konsekuensinya. Jadi dulu aku pernah dengar, walaupun saya tidak pernah latihan Kopassus, tapi ada, nggak tahu benar atau tidak, ada anekdot. Pak, Kopassus itu kalau pingsan, baretnya diambil, diciumkan di hidungnya itu pun, itu langsung dia bangun, langsung lari lagi, Pak. Soalnya tuntas dan beres, ya. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, jadi seperti amanat saya tadi, kemampuan, ya, kemahiran, semua yang kita miliki itu menjadi bekal bagi kita dalam rangka melaksanakan tugas pokok kita. Ke depan mungkin Kopassus akan sangat banyak digunakan karena ke depan perang seperti linear itu tidak pernah ada lagi. Perangnya adalah kecil-kecil yang notabene ancamannya juga tidak jelas. Siapa yang bisa mengatasi seperti itu? Kopassus. Kopassus, maka Anda adalah pasukan khusus. Kalau Kopassus sudah turun, tidak ada yang tidak beres, pasti semuanya tuntas. Termasuk dengan rakyat pun juga seperti itu. Ya. Mereknya sudah ada, rakyat sudah mengaku itu semua. Maka saya minta Anda di depan masyarakat, walaupun Anda mahir dan sebagainya, tapi Anda tetap harus santun ya, kepada rakyat, sehingga betul-betul apa yang diinginkan oleh kita semua, apa yang diinginkan oleh bangsa ini untuk wujudkan mengamankan bangsa ini, itu betul-betul bisa terwujud terkait dengan keberadaan Kopassus. Jelas ya? Maka tidak banyak yang saya minta untuk kalian menjadi prajurit Kopassus. Yang pertama tadi sudah sampaikan dalam amal saya, Anda harus memiliki disiplin. Apapun alasannya tidak ada alasan. Tentara itu disiplin, apalagi Kopassus. Ya. Apalagi Kopassus. Disiplin mutlak. Saya tadi dalam amal saya masih ada beberapa oknum yang melakukan itu dan sebagainya. Kopassus tidak boleh. Semua prajurit tidak boleh. Kita sekarang mendengar ya di luar banyak kejadian. Kenapa? Kuncinya satu, tidak disiplin. Pasti kejadian jam di atas jam 12. Pasti kejadian di diskotik. Pasti mabuk. Pasti membawa senjata-senjata yang tidak berfungsi atau tidak menjadi tanggung jawabnya. Bawa senjata diam-diam masuk, dipakai nembak orang. Seperti itu, nah. Ini harus kita cegah, ya. Apalagi Kopassus. Ya, jadi kuncinya satu, disiplin. Kalau kita tidak disiplin, ya sudah keluar aja di tentara. Ya. Tentara itu modelnya disiplin. Satu keunggulan kita dengan orang sipil, tentara memiliki disiplin yang kuat. Nah, kalau tentara sudah tidak disiplin, apa bedanya kita dengan orang sipil? Ya, jadi tidak ada alasan lagi. Saya berbangga, saya bahagia sekali karena saya mendengar di antara oknum-oknum yang seperti terjadi, ternyata Kopassus tidak ada. Ya. Nah, inilah barangkali yang menyebabkan kenapa kita seperti itu, karena kebanggaan korban, kehormatan tadi yang melekat pada diri Kopassus, ya. Baret merah. Tidak semua orang bisa muncul itu kebanggaan. Ya. Jadi kebanggaan akan melahirkan energi disiplin yang sangat tinggi, sehingga setiap berpikir, setiap bertindak, kita tidak pernah akan bertemu dengan kesalahan-kesalahan, tidak pernah bertemu dengan kelalaian-kelalaian seperti itu, karena sudah tertanam dalam diri kita masalah disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus jago perang. Ya, saya makan lagi. Mengapa jago perang? Ya, tentara itu kerjanya perang. Ya. Tugasnya tentara itu perang. Domainnya tentara itu perang. Jadi kalau wujudnya perang, ya, bertugas, mengabdi, itu nggak ada alasan untuk kita gagal. Mau keluar negeri, oke. Tugas dalam negeri, oke. Tugas-tugas khusus apapun, kita harus jaga. Begitu Kopassus sudah turun, tidak ada kata lain gagal, tidak boleh. Kemarin disiapkan di mana saya? Alhamdulillah sudah turun kembali. Kalau enggak, kalian kita berangkatkan lagi. Sandera kemarin di Papua. Itu kalau kemarin enggak kembali, kalian akan kita turunkan. Bagaimana caranya mengambil itu? Nah, jagonya kalian. Untuk bisa jago perang, nggak mungkin tidur-tiduran. Berarti apa kuncinya? Berlatih. Jadi Kopassus nggak ada alasan berlatih, tidak latihan ogah-ogah, tidak boleh. Ya, karena misi tugasnya adalah jago perang. Setiap diturunkan Kopassus harus berhasil, tidak boleh tidak. Jelas ini? Yang ketiga, kamu pasti untuk perang bisa jago nembak.
Kalau orang luar jalan-jalan tiba-tiba melihat posturnya, ya, seorang prajurit, ini pasti tentara, apalagi Kopassus, ini pasti jago nembak. Ya, orang luar kalau melihat baret merah, ini pasti nembaknya hebat. Pasti begitu. Jadi tidak ada alasan lagi, apalagi Kopassus menembak. Kopassus targetnya berapa nembak? 90 perorangan ya, semua. Siapa yang tidak di batas, tidak, yang masih di bawah 90, angkat tangan. Siapa yang di atas 90? Ini bener nih. Danjen. Bener nih. Yang di atas 95. 90. Kemarin kelas 90 ya. Ini yang 90 tadi target itu ya. Yang 95 berapa? Angkat tangan. Yang di atas 95 angkat tangan. Di luar yang jago tembak ini, ARM dan sebagainya itu. Yang di atas 95 tapi tidak termasuk dalam tim ARM, tim Asam itu. Kamu jago liar gitu loh. Oh berapa? Oh makanya apa? Iya. Berapa nembak? 95. Pas-pasan. Tadi Gultor yang 95 di atas 95 siapa? Oh Petrus. Kamu pangkatnya apa terus? Dengan 1. Anak buahnya Pak Petrus siapa? Cuma 1 orang. Anak buah sampai. Oh terlibat tugas semua. Kamu berapa nembak? 95. Harus lebih komandan. Ya, harus lebih lagi. Ya. Jadi kalau komandannya hebat, saya tidak bangga kalau mayor buahnya harus lebih hebat. Ya, jangan sampai ilmunya untuk dirinya sendiri. Ilmu keluarnya pada anak buah. Kamu akan bangga sekali manakala anak buah kalian itu lebih hebat dari kalian. Artinya apa? Anda bekerja. Anda memberikan kemampuan kepada anak buah. Ya, pakai terus. Ya, nanti anak buahmu bisa lebih dari kamu. Ya, senapan atau pistol? Pistol dan senapan. Pak Pistol ini dari lahir udah bapaknya udah memberikan senjata itu. Jadi begitu keluar udah jago nembak. Oke. Ya, jadi tidak ada alasan lagi. Kopassus, ya, ciri khas harus jago tembak, tidak boleh tidak. Maka target tadi berapa? Dan target berapa? 90 harus terwujud. Ya, tidak boleh tidak. Kopassus masalahnya. Kalau kamu sama dengan batalion biasa, itu bukan Kopassus namanya, ya, tetapi Kopassus. Ya. Maka betul-betul para pelatih, mana bintara pelatih? Pelatih, nah ya, Anda harus latih benar-benar, ya. Melatihnya harus betul. Saya pengalaman melihat